datang di channel Miss Info, di mana channel ini akan membagikan informasi terkait kejadian di seluruh dunia, mulai dari seputar legenda, sejarah, keunikan, bahkan hal-hal yang lagi tren pun akan Miss Info sajikan dalam bentuk video singkat. Nah, karena background Miss Info sudah horor, jadi kita akan membahas legenda cerita horor yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita saksikan videonya. Teman-teman, ada yang suka pempek Palembang nggak? Nah, selain pempeknya yang terkenal, Palembang juga terkenal dengan cerita legenda misteri, yaitu tentang hantu Banyu. Hantu Banyu berasal dari bahasa daerah setempat, yaitu hantu yang artinya hantu dan banyu yang berarti air. Jadi, hantu Banyu adalah hantu air. Hantu Banyu biasanya menghuni gua-gua yang ada di sepanjang sungai, lorong-lorong, pusaran, atau celah-celah yang ada di dalam sungai. Pada waktu tertentu, ia akan muncul untuk memangsa korbannya. Wujud dari hantu Banyu menyerupai rambut seorang wanita yang kadang terlihat mengambang di atas aliran sungai maupun di dalam aliran sungai. Nah, hantu Banyu sendiri memiliki tanda-tanda keberadaan loh, yaitu lendir yang licin di tangga kayu yang menuju ke jamban sungai, dan munculnya banyak ikan saat azan maghrib, serta perubahan warna air sungai yang awalnya jernih menjadi keruh. Hantu Banyu memakan korbannya dengan cara menarik korban ke dalam air, lalu menyedot otak korban melalui ubun-ubun. Ih, serem ya. Di daerah Tapanuli Utara juga memiliki cerita yang menyeramkan loh, yaitu hantu Begu Ganjang. Begu Ganjang berasal dari bahasa daerah, yakni begu yang artinya roh atau hantu, dan ganjang yang berarti panjang. Begu Ganjang memiliki wujud yang sangat mengerikan, yaitu tubuh yang tinggi besar, rambut yang panjang, serta wajah yang sangat menyeramkan. Konon, Begu Ganjang sering berada di puncak-puncak pepohonan yang tinggi. Nah, biasanya nih, Begu Ganjang sering dipelihara oleh warga untuk menjaga daerah perkebunan atau pertaniannya. Karena pada masa itu sering terjadi pencurian terhadap hasil panen, sehingga warga memilih memelihara Begu Ganjang. Seiring berjalannya waktu, banyak manusia yang menggunakan Begu Ganjang sebagai alat untuk membunuh orang melalui media santet. Namun, sebagai pemiliknya, ada harga yang mahal harus dibayar, yaitu sang pemilik harus menerima kematian keluarganya sebagai bagian dari ritual dalam memelihara Begu Ganjang. Gimana teman-teman? Masih tertarik memeliharanya? Kalau Mimin sih enggak. Kalau tadi ceritanya berasal dari Pulau Sumatera, sekarang kita move ke Pulau Jawa. Di daerah Jawa juga banyak cerita-cerita legenda yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat setempat. Salah satunya yaitu tentang Jenglot. Jenglot pada masa ribuan tahun lalu adalah seorang pertapa yang sedang mempelajari ilmu Batara Karang. Ilmu Batara Karang diyakini sebagai ilmu keabadian, yang artinya setiap orang yang mempunyai ilmu tersebut akan hidup abadi, alias immortal. Setelah itu, sang pertapa menjadi sombong dan merasa sebagai orang yang tak terkalahkan. Tetapi, efek dari ilmu Batara Karang membuat tubuhnya pun menyusut hingga akhirnya mengecil. Kemudian, tumbuh 4 taring yang memanjang tidak sebanding dengan lebar mulutnya. Dan celakanya, akibat ilmu tersebut, jasad Jenglot tidak diterima di dunia, sedangkan rohnya tidak diterima di akhirat. Maka, rohnya seperti terpenjara dalam jasad kecil. Menurut cerita masyarakat, makanan Jenglot sendiri konon adalah darah manusia. Tapi tidak sembarang darah loh, melainkan hanya golongan darah O dan AB. Gimana menurut teman-teman? Percaya atau tidak?
ceritanya masih dari Pulau Jawa nih, tepatnya di daerah Semarang, yang dikenal dengan cerita tentang Wewe Gombel. Menurut cerita masyarakat, Wewe Gombel dipercayai digunakan untuk menakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di malam hari. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan. Sosok dari Wewe Gombel digambarkan sebagai wanita tua keriput dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung. Biasanya, Wewe Gombel senang menculik anak-anak yang ditelantarkan atau diabaikan oleh orang tuanya. Setelah orang tuanya menyadari bahwa mereka telah kehilangan anaknya, Wewe Gombel akan mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya. Konon katanya, Wewe Gombel berasal dari sebuah bukit di kawasan Gombel di daerah Semarang, yang pada dahulu banyak orang mati di bukit itu akibat pembantaian pada masa penjajahan Belanda. Dan yang terakhir, cerita yang berasal dari daerah Kalimantan yang terkenal dengan cerita hantu Kuyang. Kuyang merupakan siluman berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan dan dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita setelah melahirkan. Nah, teman-teman, Kuyang ini sebenarnya adalah wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi. Pada siang hari, Kuyang akan menjalani hidup sehari-hari sebagaimana manusia biasa pada umumnya. Pada malam hari, Kuyang akan terbang untuk mencari darah agar menambah kekuatan ilmu hitamnya. Menurut warga setempat, untuk menghindari Kuyang, biasanya orang-orang membawa bawang putih dan bawang merah yang disimpan di bawah kasur, serta bulu landak untuk menangkal Kuyang agar tidak mengganggu ibu-ibu yang sedang hamil. Oke semuanya, itu tadi adalah informasi yang dapat Miss Info sampaikan. Gimana? Menarik nggak? Oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Serta share videonya ke sosial media yang kalian punya. Yuk, sama-sama berbagi informasi dan pengetahuan bersama Miss Info. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.